Hari ini saya mau mengunjungi teman saya. Tepatnya ini suami istri. Seru banget suami istri ini. Dan saya sebetulnya berteman lebih lama dengan suaminya. Tapi belakangan saya lebih dekat dengan istrinya karena kita satu arisan. Siapa teman MST itu? Siapa? Apa itu? Coba lihat. Oh tuh teman MST. Saya tadi sudah WhatsAppan sama teman saya namanya Merdi Sihombing. Dia itu ngasih saya masker. Dan asal teman MST tahu ya, ini yang membuat maskernya adalah anak-anak disable. Luar biasa ya si Merdi Sihombing itu ya. Terima kasih Merdi. Nanti aku akan bagi-bagikan kepada teman-teman aku, teman-teman arisan. Terus berkarya, sukses selalu. Oke teman MST, tolong nitip nanti kita bagikan ke teman-teman. Terima kasih sekali lagi Merdi Sihombing. Oke teman MST, ayo ikutin saya. Siapa suami istri teman saya, sahabat saya ini? Oke, tunggu tutup dulu pintunya. Sampai nanti, let's go. Mau lihat maskernya. Hebat banget ini anak-anak disable yang bikin katanya. Dan Merdi Sihombing itu salah satu desainer yang sering nonjolin kayak apa ya, produk ini kearifan lokal gitu, tradisional. Yang segala macam tenun lah, apa segala macam, dan banyak sekali kegiatan apa ya, sosial yang dia lakukan gitu. Sosial udah pasti sih, tapi dia bisa mendatangi ke daerah mana, perajin apa di seluruh Indonesia dia datengin. Luar biasa deh. Dia tuh ada keinginan besar untuk mengangkat bahwa apa ya, di Indonesia Raya ini banyak sekali hal-hal yang patut dibanggakan. Sebetulnya patut dibanggakan oleh siapa? Ya oleh kita sebagai orang Indonesia yang harus banget bangga dengan produk-produk Indonesia. Hebat Merdi Sihombing. Pakai masker lagi. Hari ini saya nggak pakai masker ini karena nggak matching. Nanti ya Merdi, aku pakainya pada saat yang tema bajunya match dengan masker ini karena dia semuanya bikinnya batik tuh. Batik bagus-bagus dan ini tuh handmade banget. Juara itu. Oke, saya sudah sampai. Jadi teman MST, saya biasanya datang ke rumah teman saya. Kali ini saya datang diundang ke kantornya. Berhubung sibuk sekali sepertinya ya. Bapak yang satu ini, penasaran nggak sih siapa? Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum, cantiknya. Ih, bukan lagi, kok kita kayak samaan sih? Kok tumben lipstikmu tidak membara? Aku tuh dari baru buru-buru nyampe ya? bener-bener dari Bandung. Hah? Yang bener? Ih, ya Allah, apa kabar sih? Ya, tapi Ini makin kamu kurus, ini makin lebar. enggak kurus Sepertinya kamu aku sedap, juga. Aku sedap. Ya Allah. Oke teman MST, kali ini saya ketemu sama istrinya dulu nih. Siapa yang nggak tahu? Fiona. Suaminya berarti siapa? Ya Eko Patrio. Di mana Aku sih bapaknya? maunya Tom Cruise ya kan. Tuh. Tapi dapatnya Tom Jerry. Ayo Ada-ada kita aja. jalan-jalan ke. Oke. Ih. Tuh teman MST, lihat kantornya. Sultan nggak tuh? Wadaw. Dia langsung wadaw katanya. Permisi, assalamualaikum dong. Waalaikumsalam. Mana tuan rumahnya ya? Apa kabar sih? Nah, lala. Nempel udah berlian. Enggak berharapnya copot bisa. Berharapnya Berharapnya copot. Terus Vio, kamu apa kabar sih? Baik saja seperti lagunya siapa tuh namanya
Ratu lah. Iya. Siapa penyanyinya Mbak? Enggak tuh situ aja. Iya ya makanan tuh. Iya bener. Bener. Teman MST, kalau tadi saya sudah ketemu sama istrinya. Loncat biarin. Loncat biarin. Saya udah ketemu sama istrinya. Sekarang saya ketemu sama suaminya. Tuh. Siapa? Coba Bapak Eko Iya. kasih senyum terbaiknya. Manis. Senyum manis jadinya. Aduh, aku tamu di sini dong. Terus ya ampun seneng banget Kamu sih. minum apa? Aduh nggak usah repot-repot deh. Di Mau sana kopi jangan nggak? tuh ya. Kopi. Nanti, abis ini boleh? Oh, abis ini. Heeh. Aku kopi hitam tidak pakai gula. Nah, sudah. Kopi hitam tidak pakai gula, dibikin langsung ya? Boleh dong. Aku punya kopi bagus banget. Kopi apa? Dikasih temen tuh dari Medan. Oh itu apa namanya kalau kopi itu? Bukan Mandailing. Enggak, dari Tapanuli Selatan. Oh iya. Giling Keras dong, banget curiga dong. batu. Ya, Keren banget. Tapi udah. keras banget nggak? Iya jangan digigit. Ya, Diminum. batu kali. Maksudnya kopinya tuh. Tuan rumahnya baik sekali ya. Baru dateng udah ditawarin apa, mau ini, mau apa gitu. Terus Vio, aku lagi mau tanya nih. Kita kan selama pandemi ini kan kita nggak arisan. Iya dong. Terus kamu apa? Lebih banyak ngurusin di rumah atau apa segala macam, masih ketemu ngumpul sama temen nggak? Kalau di kumpul-kumpul juga udah enggak Mbak. Iyalah, pastinya Kalau ya. Sebenarnya paling Keep yang in masih touch ada ya. kegiatan sedikit cuman di warung aja. Karena kan alhamdulillah warung masih buka, pokoknya ngikutin peraturan lah, buka Iya. tutup. Oh hebat. Waktu kemarin yang sempat benar-benar lockdown kita nggak kemana-mana, jadi di rumah aja bikin tiktokan. Iya, juara banget sih. Ayolah diajarin aku tiktokan. Saya nggak bisa TikTok, bisanya toktik. Saingan Sama tok-tok. Masa mengurus apa? Bagaimana nih? Kalau Selama pandemi? kalau saya sih dari dulu langsing ya, karena emang Iya saya apa namanya ya Ragawan. harus tidak boleh berat, tidak boleh naik, tidak boleh turun. Karena? Karena memang nggak dikasih makan sama dia. Jahatnya. Aku tuh dengerinnya tuh serius ya, kirain gini. Agak. Karena memang ya akan lebih bagus gitu kalau berat badannya tuh segitu gitu, nggak taunya ya karena nggak dikasih makan. Nggak, tapi emang saya paling nggak, kalau udah sedikit gemuk gitu pasti treadmill. Oh, Serius. oke. Kadang-kadang Hebat dong, malam nggak makan nasi, dikurangin. Selain itu juga karena kan orang tua kan ada diabetes. Jadi takutnya ibu ya, jadi Iya. gennya kan gitu Iya, takutnya. iya. Nah, makanya kalau malam udah nggak kena nasi, Tapi nggak usah cuma kena makan. lontong, kena Biasa sayur. aja. gitu. Oh iya ketupat gitu ya, bener juga Kamu sih. udah manis kok, jadi nggak usah makan yang manis-manis. Aduh. Oke teman MST, jangan kemana-mana ya. Nanti kita balik lagi dengan obrolan kita yang lebih seru ya. Oke. Kali ini saya mau bertanya yang lebih serius nih ya. Saya mengenal sosoknya Mas Eko ini. Kita tuh dulu sering banget pada saat saya masih ngamen nih bareng-bareng nih. Kita keliling daerah, pasti ketemunya dia lagi, bener nggak? Iya benar. Kalau mau dipikir-pikir waktu itu kita ketemu tahun berapa tuh? Kita Ya sepanggung Allah, itu. Robi, banyak banget. Iya. Itu tahun berapa ya? 96, 97, 98 lah, 97. Tuh lama sekali kan? 97. Iya. Tapi Fiona, suamimu nih awet muda banget loh. Dari dulu aku ketemu sampai sekarang, iya beneran. Aku air kerasin, Kak. Mbak. Aku air kerasin biar awet. Ya karena tadi itu mungkin saya salah kali kalau pagi tuh ya apa lambung saya kena kali ya. Karena setiap pagi itu habis minum air hangat langsung minum formalin. Oh Itu iya salah. iya. Biar awet muda. Iya Jangan benar. formalin, iya. Terus aku mau nanya nih yang lebih serius nih Mas Eko. Mas Eko kan sekarang anaknya udah 3 ya. Aduh tuh ya, yang paling nomor 1 udah tinggi bener ya, sama bapaknya aja Iya, udah kalah tinggi kan. kalah. Bapaknya. Kalah. Saya aja 182, dia berapa gitu. Lo ngarang banget 182. 182 Diiyain tapi menciut. aja napas. Bener Mbak, waktu itu 182 tapi menciut makin tua kan. Kan gitu kayak orang tua makin tua Bener, makin karena ada pentilnya gitu dibuka terus. menciut. Jadinya sekarang jadi 160. Iya, jadi anak udah tinggi bener. Iya kan, benar. si nomor satu Sawal. Sawal tinggi, Naila juga tinggi. Aku tadi nanya sama Fiona, seneng lah lihatnya si Naila udah bikin single gitu kan, lagunya bagus, pokoknya sukses untuk Naila. Nah si Faro itu kan sekarang umur berapa? 14. 14. Oke, teman MST, Naila itu tuh
deket banget sama Kiran. Dulu tuh sering nginep-nginepan gitu di rumah saya. Jadi sebenarnya pertemanan saya dengan Fiona, dengan Mas Eko ini udah kayak keluarga mungkin ya, karena anak juga sudah sampai diizinkan nginep di rumah. Seru banget sih. Aku lagi mau nanya nih dari sisi orang tua. Pada waktu itu nge-force Naila nggak suruh nyanyi? Idea dari siapa? Nggak ada. Jadi kalau saya mendidik anak bertiga ini tidak pernah mengarahkan dia untuk jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi mengarahkan untuk jadi anak baik, ya. Luar Ya, biasa. tapi kalau untuk jadi apa, enggak. Oke. Jadi anak baik, kita ngetritnya adalah jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat, Oke. ingat orang tua, belajar yang baik, Ya. nggak perlu cerdas, Iya. nggak perlu pintar. Karena kita berdua juga nggak pernah yang namanya, kenapa sih kamu kalah sama dia? Kenapa kamu nilainya 8 atau 9? Nggak pernah ngetrit kayak gitu juga. Oke. Artinya sekolah yang benar segala macam, kompetisi dengan teman-temannya saya larang karena kondisinya sekolah itu kan bukan berkompetisi. Betul. sebenarnya. Ya selama kompetisinya positif masih oke lah ya, Iya. masih fine ya. Setuju sih rasanya teman MST seperti yang Mas Eko bilang tadi ya, bahwa kita tidak perlulah menjadikan anak itu harus stres dengan dia sekolah benar. tuh dituntut kamu harus ranking, kamu harus ini. Setuju banget sih dengan pola pikirannya ya. Berarti moderat banget. Karena memang benar sekolah itu maksudnya ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Sekolah wajib. Karena pengalaman kita berdua, dulu pun juga ya berdua lah pernah kan sharing kita ngobrol. Saya pernah sama guru SMA saya itu sampai disampaikan ke rumah karena saya harus ikut yang namanya kayak sekarang tuh MPTN atau SPN baru apa Oh, iya, gitu ya, iya. yang diarahkan untuk sekolah di universitas negeri. Oke. Karena kan suatu kebanggaan sekolah Iya, kalau iya. misalnya anaknya Betul. itu negeri. Kebetulan Muridnya saya lagi ke cacar sekolah waktu itu negeri. lagi cacar segala macam. Akhirnya ya udah, akhirnya saya nggak masuk sana, dipaksa udah deh nggak apa-apa masuk coba deh ya gini. Akhirnya nggak, tetap saya cacar segala macam nggak masuk dan akhirnya kuliah di tempat lain segala macam. Saya ngelihat teman-teman SMA saya, teman SMP saya yang pinter segala macam gitu, setelah udah jadi orang sekarang nih ya, itu beda banget dengan apa yang didapat di sekolah, apa yang kita dapat di luar. Betul. Jadi artinya kalau udah lulus segala macam, buat saya yang penting adalah pergaulan. Yes. Karena manusia itu Network kan, ya? karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling berhubungan satu sama lain. Setuju. Artinya dia harus berkomunikasi dengan temannya, bersahabat, bersosialisasi dan sebagainya. Itu yang lebih penting. Iya. Dia jadi orang kayak bapaknya, kayak emaknya sekarang ini, kayak kita nih, kita merasa ya udah ilmunya segitu cukup lah gitu. Yang penting bisa berhitung, bisa membaca, bisa menulis gitu ya, udah cukup. Iya. Kalau buat saya cukup. Iya. Artinya kalaupun ditambah lagi S1, S2 gitu ya, itu buat saya ya bonus aja gitu. Iya, iya, Bonus iya, iya. bukan sebuah tuntutan, gaya-gayaan Iya, atau segala iya, macam iya. bukan gitu. Tapi ya udah, artinya membantu kita untuk lebih tahu knowledge lebih panjang lagi, Yes. lebih tahu lagi. Ada minimal kalau yang dari kuliah itu kayak dapat ilmu-ilmunya tapi ngejalaninnya dia biar tahu gitu, oh ini cara ngejalaninnya gini gitu. Karena kalau dari sekolahan kan juga buntutnya memang begitu Mbak, paling kerjanya di balik meja gitu. Sementara kita pengennya punya anak tuh yang nggak kayak gitu, Iya. gitu. Pengennya tuh bisa bersosialisasi kemana-mana. Oke, artinya kalau aku boleh menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Eko sama Fiona, kita lebih membebaskan anak-anak sekarang ya dengan eranya sekarang, Iya. bukan pada saat eranya kita kan waktu itu. Setuju banget sih. Iya. Dan aku pikir itu jauh lebih fair juga untuk anak-anak gitu. Kita kita mengajak mereka bahwa yang terjadi sekarang ini adalah dunia pendidikan tuh bisa didapat dengan cara apapun. Justru yang seperti mungkin Mas Eko tadi bilang gitu, ada hal-hal yang di luar dari sekolah pun juga itu bisa membawa keberhasilan pada saat mereka dewasa. Benar. Itu kurang lebih gitu. Iya benar, kayak sekarang nih mereka punya tanggung jawab sendiri. Sekolah tuh bukan dipaksa-paksa. Iya. Kayak model kita kan jam 7 dulu, bangun. Iya, ayo, iya. Sekolah, jam Iya. 5 habis sholat subuh segala Iya, macam. iya. Pesannya kita tuh stres banget gitu ya. Kalau sekarang kita belum bangun, dia udah bangun. Kalau bangun pagi, kamu bangun pagi kenapa? Aku ada kayak semacam UAS gitu ya, Iya. kayak ada ujian gitu. Wow, gitu buat aku gitu. Lah, kok tidurnya malam? Iya, aku lagi belajar buat gini karena besok siang ada gini gitu. Dia yang bertanggung jawab. Udah ada rasa itu. Iya, dia bertanggung jawab. Pada akhirnya anak-anak malah jadi tahu tanggung Iya. jawabnya sendiri karena Bener. sebagai orang tua tidak memaksakan mereka ya. bener. Wah, intinya berarti kalian berdua sangat-sangat terbuka lah ya. Apapun Yes. keinginan anak selalu disupport ya. Bener. Wow, luar biasa banget ya teman MST. Saya ini kayaknya ngelihat di luar sana teman-teman MST, bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin ya banyak sekali juga yang lagi bingung nih harus bagaimana nih menghadapi anak-anak zaman sekarang Zaman gitu. now.
zaman now, anak-anak zaman now, kids zaman now. Nah, kayaknya barusan yang disampaikan Mas Eko sama Fiona oke banget nih. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Teman-teman MST, nih kopi saya sudah datang. Dan yang lebih gak enak hati adalah hanya saya yang dibikinin kopi, yang punya rumah Kagak. tidak membuat kopi. Katanya dia menyusul. Saya jujur saya nggak ngopi. Jadi Saya minum air putih doang karena kalau ngopi, nyusu, terus kayak ngeteh, mual, kambuh. Oke, ya ini banyak sekali orang yang punya problem yang sama. Karena ada ketakutan katanya asam lambung, jadi nggak berani kopi, nggak berani susu, asam Kan lambung. sama problemnya. Ya, Mbak Maya. welcome to the club. Oh, Ya, saya pun juga memiliki itu, tapi alhamdulillah ada aku tuh obat dulu sering gitu, tapi sekarang udah nggak, aku hilangin bener-bener. Ada tips bagus juga ya. Coba teman-teman MST minum madu 1 sendok, tapi nggak boleh pakai sendok biasa ya, sendok makan yang aluminium itu nggak boleh. Jadi pakailah sendok plastik. Oke, jadi madu dulu gitu 1 sendok, terus habis itu tunggu dulu lah kira-kira 5 menit deh, baru minumin air putih anget. Itu sebelum tidur. Terus paginya teman MST ada lagi nih tips nih, banyak banget ya kayaknya. Coba bikinin jus ya, apel malang 1, apel Malang. sama tomat 1. Iya, yang hijau tapi harus apel malang. Sama tadi tomat 1, wortel 1. Di jus jadiin 1. Di blender gitu? Pure ya, di blender cuman diambil bener-bener airnya doang aja, ya udah diminum tiap pagi. Bismillah, insya Allah. Bener itu. Yes. Tuh, ya sahabat MST, jangan lupa ya, saya gara-gara Mbak Mayang akhirnya alhamdulillah baru dengar aja udah sembuh sekarang ya. Itu hebatnya Mbak Mayang itu di situ ya, hebat ya. Oke, itu baru dengar aja nih. Alhamdulillah ya Allah, tadinya saya mules-mules loh tadinya. Luar biasa banget, saya juga heran kenapa saya bisa begitu ya. Baru ada orang yang denger. Iya, saya baru dengar aja gitu, apalagi saya praktekin. Iya, tergesti, iya benar sugesti. Ini yang kita omongin serius, jangan sampai dipikirnya nanti bercanda. Enggak, iya benar, ini tiba-tiba saya tuh sugesti saya, udah nggak kambuh lagi. Wah, hebat. Itu siapa yang barusan ngomong ya bisa sampai ngebuat begitu ya? Pokoknya wortel, apel malang, sama tomat. Yes. Ini yang ngasih tip ke aku tuh waktu itu ini loh, dokter loh. Dokter yang udah sepuh banget. Usianya udah 80 tahun tapi dia masih bugar. Dan jangan salah, di samping manfaatnya tuh buat si asam lambung itu juga bagus juga untuk stamina kita. Kan lebih baik itu kan pure juice. Iya kan? Daripada obat. Karena saya Yes. setiap pagi pasti dikasih sama dokter tuh ada obat yang tidak boleh makan dulu, setengah jam sebelum makan itu. Oh, itu enggak. Kita pokoknya bangun tidur air putih jus itu. Air putih. Air putih dulu hangat. Usahakan kalau kita nih seumuran lagi lucu-lucunya seperti ini, minum air putihnya hangat aja. Nggak usah air es, jangan deh. Oh, gitu. saya udah nggak pernah. Apalagi pakai es batu yang gede-gede balok-balok itu udah nggak Iya, pernah. bukan lagi. Nggak cuma mau infoin gitu, takutnya ntar salah dengar apa. Iya, benar. Iya, benar. Jadi mungkin akhirnya ke lambung kali ya. Oh, gitu ya. Insya Allah lah besok saya minum yang jus itu tadi. Oh iya, ya. dia boleh deh. Iya, Nggak usah ya. Kalau mungkin biar lebih oke lagi, mungkin jusnya dikasih sedikit formalinnya itu mungkin. Iya, gitu oke. ya. Awet ya. Iya. Bikin awet. Iya. Awet gilanya kayaknya. Aduh. Ya bener loh, sama Mayang Pak sering ketemu tuh karena dulu heboh juga dia, Yuni Sara, Kade, Iis Kan Dahlia. kita selalu kan seringnya. Iis Dahlia tuh ya dari pagi ketemu malam dini hari ada lagi tuh. Iya. Loh, bener kita kadang-kadang tuh dalam kalau zaman dulu ya era angkatannya kita tuh kan seringnya tuh kayak apa di pemerintahan atau apa-apa segala macam. Jadi acaranya kita bisa tuh pagi di sini, siangnya di sini, sore di sini gitu. Malam di sini. Bukan Nah, dini lagi. hari adanya di situ. Ya, dini hari geblek, udah. ya, geblek. Dini hari udah. Kalau dini hari kita nyanyi di rumah masing-masing, benar, gitu. masing-masing. Oke teman MST, itu tadi konsultasi ya dengan Dokter Mayang ya yang membahas soal obat-obatan gastro. Ini tapi pasti seneng banget sih ya. Ya orang boleh percaya sih dengan apa yang kita bahas barusan ini, tapi saya rasakan manfaatnya. Seperti Mas Eko tadi bilang gitu, baru saya ngomong aja asam lambung saya sembuh. Iya, bener, Bukan suges. hanya dia, padahal saya ngasih tahu. Dia ngomong katanya baru denger aja udah sembuh. suges. Sekarang saya harus bilang kalau saya baru nyeritain aja asam lambung saya udah gone. Oke teman MST, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi ya. Oke teman MST, balik lagi ya.
Saya kali ini nih, lihat jajanannya banyak sekali. Saya mau cobain ini aja yang kecil aja. Oke. Iya, Ini pas soalnya buat sama kopi. Kopi. Jadi teman MST, Mas Eko ini yang saya tahu dia orangnya kan kita tahu dulu tuh dia sebagai pelawak ya. Udah gitu komedian gitu. Tapi begitu hari-hari dia sebetulnya orangnya sangat serius. Terbukti dari obrolan tadi, ternyata dia bapak yang luar biasa ya. Ini termasuk juga istrinya. Kalau istrinya jangan ditanya. Ada, kita tuh kalau ngobrol sama dia tuh kayak nggak pernah ada seriusnya. Sama ini laki bini ternyata udah kayak botol sama tutupnya. Iya kan? Begitu Mbak emang Mbak. Nah, apalagi Terus makin romantisnya tuh bagaimana sih? Enggak. Masa? Kita nggak romantis. Nggak Kita bisa. bingung kalau romantis tuh kayak aku apa. mau berusaha romantis nggak bisa mas Nggak bisa. Ekornya. Jadi akhirnya ke bawah. Dia nggak ngerti. Dia sih romantis. Dulu awal-awal itu oke. pacaran romantis. Aduh, Aku diceritain sih awal-awalnya. saya nggak bisa romantis Mbak. Saya bingung. Saya kalau romantis tuh kayak kesannya kayak dibuat-buat gitu loh. Iya. Nggak bukannya Eko Patrio banget gitu loh. Oke. Jadi ya udah. Sama anak juga kalau misalnya ngomong gua lu ya nggak apa-apa gua lu juga. Serius? Gitu. Serius sih. Saya gua lu. Sayanya gua lu. Tapi anak ayah aku suka kamu apa segala Tapi macam. nggak selalu, kadang-kadang. Kadang-kadang kamu Ya aku ngeliatnya close banget sih, Iya. maksudnya kalian berdua udah sama jadi sahabat aja untuk anak, termasuk juga dengan istri. Awal-awal aja cari-cari muka sama mertua, ya kan? Awal aja. Iya, awal-awal aja cari muka sama mertua, sama dia, ya. Setahun 2 tahun lah ya, Masa? gitu. Oh, Iya gitu. bener, udah Selebihnya? tahun ketiga sudah lah ya, gitu ya, udah lah, gitu. Lolos lah ya, gitu dah. Oke, Bebas. Fiona, aku mau tanya sama kamu. Kamu merasakan sisi romantisnya Mas Eko itu pas lagi ngapain? Nggak ada Mbak. Serius? Ya kan mungkin dia pergi bawa makanan atau apa, itu bentuk romantis juga loh menurut aku. Dia mau berusaha romantis tapi jatuhnya jadi nyebelin gitu. Jadi kayak dulu nih misalnya dia ngasih apa gitu barang gitu ya. Tiba-tiba yang nih gitu. Apa nih buat kamu? Bungkusnya sih bener kayak ada bunganya gitu. Tapi ngasihnya tuh kayak pengennya kan halu-halu film ya Mbak ya. Kan gitu. Hai sayang, Halo-halo iya, film hai lah. sayang, ini buat kamu, semoga kamu bisa lebih senang dan kamu mencintai aku Oke. apa adanya. Iya, kayak Ya gitu Allah, juga ya sih. misalnya kayak gitulah ya bahasanya. Itu dia pengen berharap seperti itu. Kalau saya, nih ada rezeki buat lu. Nah, Kadang-kadang gini nih Mbak, waktu yang lamaran aja laki dong. sekali ya ternyata ya. Duh, yang spektakuler lamaran Mbak. Gimana? Aku mau datang ya kenalan, secara mamaku berdaster kan di Iya. rumah. Aku mau datang ya sama ibu mau main aja gitu kan. Tiba-tiba kok bawa adiknya, bawa ibunya, kok bawa banyak. Bawa keluarga. Bawa keluarga tiba-tiba Oke. ngobrol sama mama. Bu, jadi kita tentuin tanggal. Hah, tanggal apa ya? Kata si mama gitu. Terus gini, lu dilamar barusan. Kok gitu? Kayak gitu. Maksudnya, orangnya straight to the point ya? Iya, aku yang nge-treat orang tua segalanya, datang segala macam, ntar minta ini aja tanggal berapa kawin segala macam. Masa? Tanpa ngasih tahu ke si Vio? Iya. Kalau datang kita mau ngelamar apa-apa Iya, segala enggak. Pikirnya tuh cuma mau kayak mau kenalan, nanti ini deh kita tentukan tanggal kapan kita tunangan, kan gitu ya maksudnya. Kaget-kaget, mama bangun tidur melek mata. Kok lu nggak bilang katanya kalau ibunya si Mas Eko mau datang? Ya akhirnya buru-buru ganti baju gitu dengan daster. Tiba-tiba berdua-duaan di kamar orang tua ngobrolin tanggal. Si mama bingung gitu kan ya, karena nggak pernah Tapi ngalamin. kamu happy nggak pada saat itu dengarnya? Happy tapi kaget. Kok gini sih lamaran? Perasaan kayak temen-temen enggak deh. Tapi kamu merasakan itu adalah sisi romantisnya dia nggak? Aku kan pengennya langsung dibawa-bawain seserahan ya Mbak. Hah? Oh gitu. Oh ini datangnya Cuma langsung. Tapi mungkin berikutnya setelah habis itu propose ke orang tua, terus nentuin tanggal, baru bawaan seserahan dong. pas Tetap. akad nikah. Lo kamu maunya jadi berapa kali kan seserahannya? kayak kalau kayak yang lihat-lihat di orang-orang. Kan kalau lihat orang-orang kan Iya, kayaknya iya. datang nih ibu bapaknya pakai rombongan gitu ya kan. Iya, Gitu datang ngobrol keluarga gitu. Gak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya mengutarakan cinta juga mengutarakan sayang apa segala macam ya biasa aja. Kapan sih jadiannya waktu itu? Kayaknya yang seinget aku April deh pokoknya. Maksudnya ketemunya awalnya? karena awalnya main ketemu di sinetron. itu kawinannya Mbak Danti. Oh, nggak Kawin- sengaja ketemu? Iya, jadi saya juga nggak deket sama dia. Saya lebih deket sama teman dia, Cece Kirani, gitu ya. Oh, Gitu. Terus oke. udah. Jadi panitia kawinan pagar bagus, pagar ayu. Oh, kamu jadi pagar ayunya, ayu. oke. Masa ya aku pagar ayu. Pagar tanaman nggak banyak Iya, ya. Iya. Iya, Dan iya, tahu iya. sendiri kita mah dulu ya. Iya. Kalau bergaul aja. Iya, Udah benar. nothing tulus ya. Betul,
nggak ada batasannya, nggak ada satu, cowok cewek deket iya, aja langsung benar. cie. Kan zaman dulu kan nggak ada. Kalau dulu ya kenapa gimana? Terus dia gimana? Terus gitu kan ya kita Iya. ngobrol gitu. Iya. Ya udah ntar lu pulang bareng aja sama gue gitu. Dianterin tuh. Terus dari situ besok-besoknya dia suruh, waktu itu kan acara di TV tuh, lawakan yang grupnya Patrio. Tiba-tiba ditelepon gitu, Mbak besok syutingnya bintang tamu gitu kan. Mulai dari situ. Modus tuh dia. Modus. Sebenarnya nggak nyerah. modus juga. Ya Jadi, udah dia harus lu. bener balada cinta, film balada cinta. Saya nggak akan pisahin. Biarin. Film balada cinta segala. Oke. Ya udah film balada cinta dia gini bagus nih. Ya adalah karena udah kenal telepon aja gitu telepon. Dari situ baru gebet. Iya, waktu itu lagi 1 2 3. Ya Allah. Balak banget ya. Enggak, zamannya itu mungkin Mbak Mayang tahu. Ya dulu tuh kan MC tuh cuma udah Eko lagi, Iya, betul. Udah Raffi Iya. Ahmadnya sekarang. Iya bener. Serius? Bener banget. Iya. Percaya Udah, banget. Orang sampai siang pagi Makanya kan sore. aku bilang setiap kali ada acara pasti ketemunya dia lagi. Emang beneran. Dan yang nyanyi pasti itu lagi ya Iya, kan? bener. Gitu. Mayang Ya itulah teman MST obrolan kita terlihat ya betapa seniornya kita berdua ya. Tua. Iya. Betapa seniornya kita bertiga bukan lagi berdua. Saya belum dong, Mas. Saya kan Oh, belum baru ya? 40. Oke deh, ngalah aja Iya, ya. iya. Katanya dia belum, tapi sebetulnya meskipun kita senior bisa jadi kita lebih muda dari dia. Belum tua. Enggak bercanda. Kita ini lagi berakting loh saya ini. Iya, saya tahu sih, makanya saya diam aja. Oke, Kak. Baik teman-teman MST, itu tadi obrolan saya yang seru banget ya sama Eko Patrio dan teman saya Fiona. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa, saya senang banget, salut banget sama mereka berdua. Artinya sukses menjadi orang tua, kemudian karirnya juga tetap berjalan sampai hari ini. Waduh, luar biasa banget deh. By the way, Mas Eko kan sekarang anggota dewan ya. Di komisi berapa ya? Di komisi 6. Oh, komisi 6. Kalau kamu komisi berapa? Aku Saya komisi dikasih 20%. Kamu komisi berapa? Oh, ini dikasih komisi. Oke, teman MST, itu saja obrolan saya dengan teman saya, Mas Eko dan Fiona. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga komen. Terima kasih, sampai ketemu di perbincangan saya dengan teman-teman saya yang lain. Salam sehat. Thank you, Bye-bye. Mas Eko. Thank you. Jangan lupa Aku terusin subscribe-nya. kopi dulu ya. Jangan lupa loncengnya. Lonceng merah. Terima kasih.